jalannya. Saya tantang sekarang, action. Bisa lah saya bantu maksimal mungkin, action tadi. Jangan wacana. Ini saya agak emosi jadinya kan, karena saya sudah berbuat gitu. Saya sudah berbuat. Ini dialog, tapi ini nada keras, saya tidak marah ya, tidak marah, nada keras saja. Tapi artinya saya merasa berbuik hati saya. Di ruang ini saya sudah berbuik mulut saya, baik kegiatan Kota Palembang, kegiatan provinsi. Saya berusaha untuk support, saya coba carikan solusinya. Tidak banyak stakeholder. Karena Pak Opa udah bisa hadir hari ini, luar biasa Pak Opa di tengah kesibukan masih bisa menyempatkan hadir di sini. Yang terhormat, yang kami banggakan, Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan, kakak kami, Bapak Sari Erwin. Kalau dari dulu manggilnya Kak Yayak lah, mungkin sampai sekarang terbawa-bawa, selalu manggil Kak Yayak, Kak Yayak. Selamat datang semuanya. Tadi juga ada dari OI ya, Ketua Dewan Kesenian OI Pak Wah datang juga dari Dewan Kesenian OI. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada Sekretaris DKSS Rono, Sekretaris Dewan Kesenian Palembang hadir di sini. Ada senior juga, ada Yai Lebek, aku lihat di sini Lebek dan teman-teman komunitas atau seniman budayawan yang hadir di sini. Ada Mas Teguh, Gatot Sultan, lengkap di sini kan. Jadi walaupun informasinya undangannya terbatas karena mungkin mengingat konsep acara dan pandemi seperti itu, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di kegiatan dialog seni dengan tema menyelaraskan potensi seniman untuk menunjang pariwisata Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu buat DKSS. Ini disuruh mewakili tuan rumah, jadi mewakili Gancapi, mewakili Dewan Kesenian Sumatera Selatan, mewakili Dewan Kesenian Palembang. Suruhnya agak nyebak juga, mewakili tuan rumah. Nah, tuan rumah yang mana? Jadi izin Kak Yayak disuruh Surono. Mewakili kalian sekali lagi selamat datang. Kami dari tuan rumah, dari panitia pelaksana ingin mengucapkan selamat berkegiatan, selamat melakukan dialog seni, dan tentunya pada akhirnya kami dari panitia apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini nggak selesai sampai subuh ya, karena pasti menarik dialognya. Ya jelas saya sangat mengapresiasi teman-teman seniman dan budayawan yang selalu eksis untuk berupaya memajukan kebudayaan dan seni yang ada di Sumatera Selatan. Jadi contoh Bung Gatot dan kawan-kawan yang sudah berkolaborasi dengan Bu Anita mendirikan ruang aspirasi budaya. Ini bukan main, saya hadir untuk launchingnya. Ini sebuah terobosan, artinya dengan berbagai macam cara teman-teman seniman dan budayawan untuk memajukan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Jadi tidak pacak tembus lewat ini, tembus jalan lain. Tidak pacak tembus ini, tembus jalan lain. Ini sebuah kegiatan aktivitas yang patut kita apresiasi. Selamat lagi buat semuanya. Artinya ini sebuah tanda bahwa kita semua peduli dengan seni dan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Tapi saya harap hari ini judulnya bagus, dialog. Nanti di sini akan masuk berbagai macam informasi, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita ambil dalam rangka memajukan seni dan budaya. Saya minta hari ini pertemuan ini tidak hanya sekedar pertemuan saja, tapi ada resolusi, ada hasil, ada usulan. Kalau kami pemerintah ini sifatnya hanya fasilitator, tapi yang pelaku-pelakunya teman-teman semua. Kami hanya fasilitator dan akomodator. Ya. Kalau pajak mampu, kami fasilitasi. Tidak pajak mampu fasilitasi, kita cari jalan keluar sama-sama. Artinya kami memiliki keterbatasan dan tidak semuanya bisa kami lakukan, dan tidak bisa juga memenuhi semua keinginan para teman-teman seniman dan budayawan. Ada keterbatasan yang ada pada kami yang tentunya tidak bisa kita lakukan. Artinya tinggal kita cari bagaimana solusinya. Ini saya rasa pakar semua nih, Kak Ajis, ya. Kemudian Yaya, Gatot. Ini pakar-pakar semua yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa untuk memajukan seniman, memajukan seni budaya. Jadi saya harap dialog hari ini betul-betul menghasilkan sebuah pemikiran yang nantinya bisa diberikan kepada kami sebagai pengambil kebijakan, dan mudah-mudahan
kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama satu tekad memajukan seni dan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Selamat berdialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat misalnya di Eropa dan di Asia, bagaimana mereka mendorong itu seperti yang disampaikan oleh kepala dinas tadi adalah mana aturan yang perlu dibuat, disiapkan oleh dinas Budpar dalam rangka mendorong aktivitas kepariwisataan, aktivitas berkesenian ini akan lebih muncul. Saya tertarik dengan kata-kata kalau pariwisata adalah industri. Jadi saya ingin ke Kak Yaya nih. Kak Yaya, kalau pariwisata adalah industri, berarti seniman adalah salah satu komponen yang harus bergerak di industri pariwisata ini. Sesiap apa seniman di Sumsel ini dalam menghadapi industri di pariwisata? Tes. Ya, kalau pariwisatanya adalah industri, berarti salah satu komponennya adalah seniman. Sesiap apa sih seniman di Sumsel ini dalam menghadapi industri pariwisata? Coba, silakan. Terima kasih Pak Surono atas kesempatan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aula, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah hadir pada hari ini seniman, wartawan juga hadir. Sengaja kami mengadakan acara dari Dewan Kesenian ini menyelaraskan artinya potensi seniman terhadap pariwisata. Kalau kita lihat potensi seniman yang ada di Sumatera Selatan itu dari tahun 60 sudah banyak yang nasional. Tapi di sini yang paling penting kerjasama seniman dengan pihak pemerintah ini masih kurang. Jadi kalau seniman ini siap, mereka punya karya, mereka punya potensi, tapi kan harus didorong juga. Contoh, kita lihat daerah-daerah lain itu kenapa lagu-lagunya itu lebih membuming, Pak. Saya sudah catat itu membuming itu kenapa? Karena pihak pemerintahnya juga serius mendukung. Seperti lagu Mau Mere, pejabat-pejabatnya juga menyanyikan, juga ikut Bapak mendorong lagu Mau Mere itu di mana-mana, sampai Indonesia, ya. Artinya potensi kita juga tidak kalah, Musrono. Saya sudah melihat foto-foto tahun kita ini cuma mungkin untuk bersaing ke depan. Kita mengajak kawan-kawan ini agar terus belajar, jangan ketinggalan masalah teknologi, masalah musik, ya. Terus masalah mungkin edukasi soal musik juga ini perlu, karena kalau bersaing itu kan harus lebih mantap, jangan kalah dengan yang lain. Artinya kan seniman juga punya skill yang bagus, artinya itu sosialnya. Artinya skill yang bagus itu sangat dibutuhkan supaya hasilnya juga pasti bagus kalau senimannya itu bagus. Ini berkaitan dengan ilmu. Ini kalau seniman itu tidak asal-asal menciptakan lagu, terus mengaransemen musiknya juga tidak asal-asalan. Misalkan mengaransemen lagu daerah itu nuansa apa yang harus dikembangkan, apa maunya lagu itu. Jadi memang harus jeli. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, kawan-kawan juga sudah mengikuti ini apa, artinya teknologi yang sekarang ini ganti kita, artinya dari proses rekaman. Kalau dulu rekaman itu kan pakai manual, nah sekarang sudah lebih canggih lagi. Kalau masalah siap, Bung Surono, mereka sangat siap, tinggal lagi kolaborasi dengan pihak pemerintah, terus pihak partner-partner yang lain, mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Yaya. Kita ini bentuknya dialog, nanti ada dialog dari kawan-kawan di sini. Tapi saya tuntaskan dulu mengupas ketiga narasumber ini. Saya ke Mas Gatot ini. Mas Gatot, ini bicara soal, Mas Gatot kan sering mengurusi beberapa komunitas-komunitas seni, terutama pemusik. Kira-kira untuk persaingan dalam meningkatkan pariwisata,
kalangan-kalangan kawan-kawan komunitas maupun pemusik ataupun seniman yang lainnya dengan daerah lain sudah mampu bersaing, atau ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan? Silakan Mas Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semua. Sebelum kita membahas yang terlalu jauh, kita bahas dulu arti selaras. Menurut kita punya imajinasi beda-beda mungkin tentang selaras ini. Selaras mungkin kalau saya kutip dari Mbak Google, mungkin selaras itu adalah menciptakan suatu hubungan yang baik, lahir batin, antara kedua belah pihak ataupun secara lebih garis besar, intinya menciptakan suatu hubungan yang menarik. Untuk menciptakan suatu hubungan yang menarik itu enggak punya tolak ukur beda-beda. Oke. Balik ke masalah potensi, menjelaskan potensi seniman untuk menunjang pariwisata Sumatera Selatan. Di sini saya mencoba untuk membagikan ilmu sedikit, bukan mengajari. Balik ke suasana sekarang, yang harus diperhatikan adalah suasana pandemi COVID-19, ya kan? Kita semua terdampak. Saya selaku seniman, saya selaku pengusaha juga, seniman dan pengusaha terdampak. Gimana COVID-19 ini yang merupakan suatu bencana bisa berubah menjadi suatu berkah. Nah, dari situ kita mencoba untuk gimana ini, jangan COVID-19 ini kita diksikan atau kita narasikan menjadi suatu bencana terus. Akhirnya kita nggak maju. Benar nggak? Jadi kita nggak maju kalau melihat COVID-19 ini bencana. Tapi kita harus merubah mindset kita, gimana COVID-19 ini menjadi suatu berkah. Gimana bisa menjadi suatu berkah? Itu perlu konsep, perlu diskusi kayak gini, perlu diskusi. Yang saya sangat bersyukur, yang saya sangat syukuri bahwa pemerintahan melalui Pak Aufang, melalui lembaga yang ada di KSS, di KP, mungkin yang dulu juga baik, tapi yang sekarang mungkin harapan saya lebih baik, karena menurut saya dan pengalaman saya bahwa kenapa industri pariwisata dan seniman yang ada di Sumatera Selatan khususnya ataupun untuk di Palembang ini kenapa nggak maju, susah maju, karena komunikasi. Percaya nggak percaya, komunikasi, karena saya ada di dalamnya. Komunikasi. Ada yang merasa saya hebat, saya senior, saya lebih duluan, saya opini, nggak ada eksekusi. Maaf, ini saya sebenarnya mungkin ini saya mohon izin semua kepada teman-teman, saya melakukan ada sedikit gerakan tapi untuk semuanya ini, bukan berdepan, namanya RAB, Rumah Aspirasi Budaya. Tapi ini tetap titik beratnya adalah untuk membantu menggedor. Kalau nggak saling menggedor pemerintah ini, gimana caranya, dan arti kata pemerintah secara luas ya, tanggung jawab kita semua. Tinggal caranya beda-beda. Terus Kembali ke pariwisata. Oke. Siap tidak seniman di sini? Ya kita maksudnya gini ya, Om Surono. Kita harus balik grassroots dulu. Kalau kita bicara masalah seniman yang mana? Ya? Kita harus gini loh, kita harus mapping dulu, berbicara. Ini benar-benar harus dipecahkan. Itu makanya harus banyak diskusi. Saya sangat senang sekali Om Didit ini teman saya, pernah satu band.
sama-sama pengusaha. Ini kita buka sedikit ya, saya berdiri aja nih, biar enak. Didit adalah mungkin dulu musisi, saya musisi juga. Tapi kalau kita misalnya kebanyakan teman-teman yang jadi pengusaha ataupun vendor-vendor yang ada di Sumatera Selatan atau Palembang ini, rata-rata itu adalah seniman. Kenapa kita bergerak menjadi pengusaha? Karena melalui seniman mungkin nggak cukup buat saya beli rumah yang mahal ataupun saya jalan-jalan ke luar negeri, mungkin nggak bisa secara pribadi ya. Karena itu tadi, kita berbicara secara realita, ya kan teman-teman? Bukan memarginalkan sosok seorang seniman, enggak. Tapi seniman itu adalah pekerja jasa. Ketika berbicara masalah jasa, itu adalah ada konsep real dan non-real. Balik lagi ke sana. Jadi ketika kita berbicara masalah pariwisata itu sudah luas. Kita bicara dulu masalah, kan selaras nih, gimana caranya membangun hubungan yang baik antara para seniman dengan stakeholder yang ada. Selaras itu harus tentram secara lahir dan batin. Gimana bisa si seniman mengaspirasikan, si pemerintah memberikan wejangan, memberikan fasilitas, ya kan? Nah kita balik ke situ dulu, Om. Jadi oke, menurut saya itu dulu, nanti kita bisa tanya jawab berikutnya. Tapi yang utama adalah kita back to dasar dulu. Jadi kita semuanya sudah bagus, mungkin dulu bagus, tapi kita harus mulai bergerak lebih dinamis, lebih berkonsep, lebih berstrategi. Karena saya berpengalaman juga di sana, Om Didit berpengalaman gimana menciptakan suasana yang new di balik bencana ini menjadi berkah. Tinggal konsep, ya kan? Konsep gimana caranya Sumatera Selatan ini adalah suatu kebanggaan bagi warganya. Sumatera Selatan ini dikepung sama destinasi pariwisata. Jadi orang setiap ke Sumatera Selatan, ke Wong Bali misalnya ke Bali, enak. Datang ke Palembang enak. Di sana ada nyanyi, di sana ada tari, di sana disambut baik. Di sini makan enak. Nah itu, jadi kita pengen ada pengampungan. Jadi ketika industri pariwisata ini dikepung dengan destinasi ya itulah pokoknya. Oke. Jadi ketika itu dikonsep, saya bilang konsep, karena ini banyak yang keluar jalur, akhirnya tidak terkonsep. Satu lagi Om, Pak Ova, ini bukan tanggung jawab Pak Ova sendiri sebenarnya. Tanggung jawab ini adalah di gubernur. Gimana caranya Pak Ova sebagai leadership untuk pariwisata, tapi harus didukung dengan kedinasan yang lain. Gimana bisa berdiri tegap kalau kedinasan lain tidak mendukung? Tidak bisa. Kita harus punya komunikasi. Makanya Om, kita komunikasi dari seluruh apa yang ada ini. Seniman-seniman ini adalah juga teamwork. Ketika satu hilang, ekosistem itu satu hilang, komunikasi hilang, itu nggak akan jalan. Baik. Kita bentuk komunikasi dulu kalau gitu. Oke. Dari 3 paparan yang dari sudut pandang yang berbeda-beda ini, mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh kawan-kawan. Saya lihat tadi, Kak Opa dulu Bung Nasir ya. Habis ke Kak Opa boleh ke Bung Nasir. Silakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat narasumber Pak Anis, Erwin, dan Mas Gatot. Saya sependapat apa yang disampaikan Mas Gatot selaras. Kita selaraskan dulu, artinya kita satu persepsikan dulu. Kalau antara seniman dengan pemerintah sudah satu persepsi, insya Allah itu ya. Cuma kadang-kadang nggak satu persepsi, nggak sama kendak, maju Palembang. Nah sekarang ini saya katakan pemerintah itu hanya fasilitator, seniman pelakunya, bukan pelakor ya.
Ya kan? Jangan ya, karena kami fasilitator, seniman pelakor, bukan pelakunya. Nah, mungkin lah berbuih mulut aku di gedung ini, saksi kalau baca saksi ngomong. Aku kena seniman aku penuhi. Berbuih aku ngomong di gedung ini. Dulu datang para seniman lukis, seniman patung, seniman, kami tidak bisa berekspresi Pak, kan udah ada tempat, kunjung tempat di Jakabaring, gratis. Tapi apa yang terjadi? Tidak jalan juga. Kurang apa lagi pemerintah? Nyiapkan gedung yang begitu representatif, tidak jalan juga. Oke, para seniman teater, bla 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 bla, kami nggak ada tempat panggung, siapkan Jakabaring ada gedung teater, pakai gratis. Tidak hati juga mati. Kurang apa lagi? Dewan Kesenian Sumatera Selatan, tidak hati dia, kami anggar ke. Kurang apa lagi? Kami hanya fasilitator. Bung Erwin dari nyinggung masalah lagu Momere, aku lah berapa kali ngomong sama Erwin. Cipta lagu, jangan sampai bocor-bocor booming, Momere booming, apa ada lagu Yasaman atau lagu Cumailang booming juga. Jadi lagu untuk dipakai untuk senang. Sampai detik ini belum ada. Ini sekedar kritik saja. Saya bukan membela diri. Kurang apa lagi saya berbuat? Ini lagu kue rasanya banyak saksi ini. Lagu kue aku ngomong itu, tapi tidak pernah ada. Tadi selarasnya belum jalan. Kata, kendak masih belum sama. Ya saya sebagai pemerintah ada batasan kemampuan. Tidak mungkin semua keinginan seniman bisa saya penuhi. Tapi apabila tidak, saya sudah memberikan ruang untuk para seniman berekspresi. Yang saya butuhkan tidak teori, yang saya butuhkan action sekarang ini. Kalau ada action mungkin kita bisa pikirkan kemana harus kita cari dananya, kemana. Tapi kalau cuma wacana saja, kapan jalannya? Saya tantang sekarang action. Misalnya saya bantu maksimal mungkin, action tapi jangan wacana. Ini saya agak emosi jadinya kan. Karena saya sudah berbuat gitu. Saya sudah berbuat. Ini dialog, tapi ini nada keras, saya tidak marah ya, tidak marah, nada keras saja. Tapi artinya saya merasa berbuih hati saya. Di ruang ini saya sudah berbuih mulut saya. Baik kegiatan Kota Palembang, kegiatan provinsi, saya berusaha untuk support. Saya coba carikan solusinya. Kita banyak stakeholder yang bisa mensupport para dewan seniman. Contoh dari RAB. Secara pribadi Bu Anita mencoba memfasilitasi, itu salah satu solusi. Mungkin kami tidak mampu menyediakan fasilitas bagi teman-teman seniman budayawan karena keterbatasan. Tapi ada orang lain yang peduli dengan pendekatan tadi, menyelaraskan dengan pendekatan teman lewat siapa? Oh, Bu Anita. Bu Anita respon. Nah, artinya jangan hanya sekedar kami saja di pemerintah yang disalahkan. Kami sudah berbuat. Kasarnya anggaran kami anggar. Dulu tahun berapa saya jadi kabit? 2 miliar anggaran untuk dewan kesenian. Kurang apa lagi? Saya waktu itu kabitnya. Ini apa betul saya? Tapi karena tidak ada wujud, tidak bayar, lama-lama saya dikritik oleh DPR. Untuk apa besar-besar dana ini? Tapi tidak ada actionnya. Saya bukan main berperang dengan DPR untuk memperjuangkan itu. Ujungnya turun kenapa? Mohon maaf ya, tidak bisa jelaskan di sini. Dana yang ada tidak ada hasil, tidak ada actionnya. Saya butuhkan actionnya gitu. Outcome-nya nggak ada. Mungkin walaupun cuma 100 juta, kalau kita bikin event, tidak jadi itu. Ya, tidak jadi. Kurang bisa kita minta dari stakeholder ataupun dari promotor-promotor yang lain. Sebenarnya, bagaimana kita menjelaskan tadi? Kita punya potensi, ada apa namanya individunya, senimannya yang punya potensi. Ya. Mohon maaf secara kilas, ini udah mungkin cerita yang berulang-ulang. Contoh soal kemarin saya nonton film Ayudhya Menemukan Jalan Pulang. 1 rupiah pun tidak ada pemerintah mengeluarkan uang itu untuk produksi film itu. Tetapi para generasi milenial di Lampung, mereka bisa menciptakan sebuah film layar lebar, di mana di situ berisi tentang potensi wisata, potensi budaya, talent daerah diambilkan. Wah, kagum saya. Gimana peran pemerintah? Regulasi. Misalnya mereka minta izin kemana? Pemerintah bikin surat.
Minta izin untuk syuting di mana? Pemerintah bikin surat. Minta kunjungan kemana untuk syuting? Pemerintah bikin surat. Regulasi dan fasilitator. Tetapi untuk bagaimana menciptakan film itu, mereka berupaya sedekah dari mana mereka datang duitnya. Tapi jadi. Sekarang kemarin saya tantang dengan Palembang, Pak Semua. Oke, mari. Buatlah, siapkan, ajukan proposal. Mungkin kami bisa ajukan pertanyaan. Kenapa? Actionnya belum ada. Sekali lagi, saya bukan membela diri, saya sudah berbuat. Nah, tinggal mari kita selaraskan. Ya, semua pasti ada duit. Semua pasti bicara duit. Itu jangan sampai karena nggak ada duit jadi nggak jalan. Gara-gara pemerintah tidak memberikan duit untuk nggak jalan. Oh, nggak tahu, masih banyak stakeholder yang lain, masih banyak pihak-pihak lain yang siap membantu. Asal bagaimana kita mencoba melakukan pendekatan kepada mereka, menjelaskan dan membuktikan hasil karya kita. Tidak hanya sebatas wacana, karya dulu, berkarya dulu, baru kita bisa memberikan kekuatan gitu. Itu saja, ya. Jadi saya tantang sekarang, karya, saya bantu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi saya tidak merasa kalau KOPA bela diri. Ini salah satu bentuk bagaimana KOPA menerangkan persepsi dari beliau tentang kata selaras yang digunakan untuk dialog seni kali ini. Memang benar, selaraskan dulu bagaimana pemikiran kita bersama-sama. Tapi sebelumnya KOPA saya perkenalkan, ini ada kawan-kawan dari film. Kemarin mereka buat film Ngidang, terus film Tanggai. Itu mereka secara pendanaannya kolektif, dan kedisiplinan juga hanya meminta aturan-aturan saja bagaimana izin ke ngidang di mana-mana tempat, dan itu sudah berjalan. Teater juga kemarin sudah difasilitasi di Geraha Budaya, cukup minta surat dari KOPA bagaimana bisa menggunakan Geraha Budaya, alhamdulillah sudah berjalan. Tapi mungkin kita akan lebih dalam lagi bagaimana selaras itu bisa menjadikan konsep besar, sehingga kita sama-sama ke depan yang kata KOPA tadi, saya tantang kalian berkarya. Kita siap untuk berdiskusi bersama, kita bawa konsep kita bersama ke lembaga-lembaga yang lain. Kak Nasir tadi mau ada yang mau disampaikan sebelum saya nanti kembali ke narasumber. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kalau tadi Pak Opa agak emosi, saya sangat emosi dalam hati juga. Jadi kalau melihat tema dialog ini, sebenarnya ini adalah kabar baru yang menyegarkan di era pandemi. Jadi sesuatu yang barangkali memberi sesuatu yang memberikan peluang-peluang baru bagi seniman, juga bagi pengembangan potensi wisata. Tapi persoalannya banyak, makanya seperti kata Om Kato tadi, memang untuk proses penyelarasan ini kita harus mapping apa potensinya dan apa kendalanya. Karena kalau provinsi atau DKS mau bergerak, kendalanya itu bukan hanya anggaran. Anggaran itu sudah pasti kendala sangat besar dan utama itu Pak Awak. Tetapi kendala yang lainnya itu adalah regulasi, bahwa di kabupaten kota itu mereka otonomi. Nah, bagaimana menemukan penggunaan anggaran antara anggaran DPRD, anggaran provinsi dan anggaran kabupaten ini bisa matching. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau kita bedah lagi soal potensi seniman ini, seni yang mana yang mau kita kembangkan ini? Seni tradisional atau seni nasional? Kalau kita ingin menghubungkan dengan pariwisata, maka tentunya yang paling mendapat perhatian itu adalah seni tradisional. Karena kalau seni tradisional berkembang, maka setelah era pandemi itu wisatawan mancanegara itu kemungkinan akan tertarik. Nah, sekarang ini kalau kita bicara berwisata itu nol besar. Jokowi itu punya program Nawacita, menciptakan 10 Bali baru dari periode pertama sampai periode kedua. Sebelum pandemi, program itu gagal total. Setelah ditimpa oleh pandemi, semakin gagal. Nah, kalau kita hubungkan dengan menyelaraskan seniman ini, maka kalau kita mau mengajak seniman bergerak menunjang pariwisata, maka ini peluang baru. Tetapi kemudian seniman akan diajak ke Lebu, pariwisata itu ke Lebu. Kira-kira seniman asal ini waktu para dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya agak dinginkan dulu, kita semoga tetap bicara dengan santai. Kalau Pak Nasir mancing-mancing dari Pak Opa emosi, ini sangat emosi. Nanti yang ketiga ini terlalu emosi, saya bingung saya harus ngapain lagi di atas panggung ini. Gimana ya? Semangat, semangat. Oke, ada satu lagi nih dari Mas Teguh, silakan Mas Teguh. Kita ganti emosi dengan semangat ya. Kalau semangat, selamat sore. Oke, silakan. Selaras ini asik ya, bicara selaras asik. Saya berkarya nggak ada urusan dengan anggaran pemerintah. Saya mau desain kartu tarot, mau desain panggung, mau desain apa, nggak ada urusan. Satu karya 5 juta untuk dibayar orang. Sekalipun dalam era pandemi saya sempat jual 4 karya kartu tarot ke Papua, Riau, Sulawesi sama ke Jakarta. Tapi kita bicara selaras sederhana. Kita bicarakan potensi seniman atau pekerja seni. Satu. Kalau bicara seniman, biasanya akan mengarah kepada idealisme diri sendiri. Persetan amat, mau diapresiasi enggak, dia akan berkarya. Tapi kalau bicara pekerja seni, hubungannya perut. Ngapain aku nak masuk pariwisata, aku kelaparan. Ya kan? Tapi bisa juga, seperti yang sudah dilakukan, membangun area-area seperti yang ada di Agung, area kerajinan, itu banyak pekerja-pekerja seni. Kalau kita bicara pekerja seni, saya sepakat yang menunjang pariwisata, penari, segala macam. Saya mungkin sering ngomel banyak tentang bagaimana membangun selaras atau dinamika antara yang punya hotel, menyediakan ruang-ruangnya. Umpamanya mereka kan punya rata-rata gym ya. Kenapa nggak gym ditambahi variannya sanggar tari? Jadi kawan-kawan yang punya kemampuan membuat sanggar tari, nggak punya kemampuan ruang, melalui kebijakan atau regulasi, ayo hotel-hotel bantu loh fasilitasi mereka membangun sanggar tari. Karena pertunjukan pariwisata paling sering pertunjukan cuma 2, tari dan nyanyi. Teater jarang, ya, film jarang, kecuali di bioskop. Ya, tari dan nyanyi 2 loh. Nah, bagaimana, kalau bilangnya musik ya, bagaimana 2 ini ada melekat di sektor-sektor industri? Karena kalau bicara industri, kami ini pekerja industri, berarti harus ada income kami dari pariwisata. Nah, bagaimana mendapatkan income tadi? Bagaimana kami dikenal orang-orang pelaku industri? Kompetensi si A bagus, kompetensi si B bagus. Kalau kita tidak saling kenal, tidak selaras. Nah, itulah kita minta dengan regulasi Pak Oba, mungkin juga nanti dengan Babe segala macam, hubungannya dengan hotel-hotel. Ayo, fasilitasi kawan-kawan seniman, ada ruang dinamika, ruang proses, ruang latihan di hotel-hotel, agar tamu juga mengenal budaya Sumatera Selatan. Di situ ada memang hari 9 latihan di situ, di hotel itu. Datang ke tamunya. Sudah ada latihan tari tangga, datang ke tamunya. Tadinya tamu nginep 2 hari jadi 4 hari, karena pengen belajar nari. Ayo kita jual proses sekali-sekali. Itu sedikit tambahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan yang menyempatkan diri untuk hadir di sore hari ini mengikuti diskusi atau dialog seni. Sebenarnya banyak sekali beberapa rekan-rekan yang ingin hadir, tapi karena memang saat ini kondisi kita sedang zona merah, jadi ada pembatasan untuk perkumpulan, jadi memang dibatasi dari segi jumlah dan undangan yang disebar. Terima kasih untuk Pak Opa yang selalu menyempatkan diri hadir di tengah-tengah seniman, budayawan, setiap kegiatan seni. Kadang kita merasa kalau bikin acara, kalau tidak ada Pak Opa, serasa kurang lengkap. Seakan-akan sudah jadi ikon di mana-mana kalau Pak Opa adalah sekarang menjadi tokohnya seni dan budaya di Sumatera Selatan. Semoga terus membimbing kami, Kak. Terima kasih. Sesuai dengan polisinya. Oke. Dan tidak lupa Om Didit. Kalau tadi saya todong di tuan rumah, karena tidak mungkin di sini kayak jadi pemateri sambutan, saya moderator, jadi sambutan, jadi Om Didit selaku tuan rumah Gans KP dan Dewan Kesenian Palembang, karena di mana-mana kita harus bersinergi. Baik rekan-rekan, kita diskusinya tetap santai karena suasananya ini lagi Ramadan.
Kalau belum buka ini biasanya masih agak lemas, jadi kita agak sambil santai, sambil mengikuti percakapan yang walaupun santai, tapi saya suka dengan kata Kak Opa tadi, harus ada resolusi dari dialog ini yang nanti akan kami buat, kami rumuskan, dan insya Allah kami segera kirimkan ke Disupar Sumsel. Terima kasih Kak Heru Kasman dari Dewan Kesenian Bagan Hilir. Sebenarnya dari Banyuasin sama Muba mau datang juga dari Pemulih, tapi mereka menghindari karena perintah dari sana untuk tidak hadir dulu di sini. Tapi Kak Kasman, terima kasih banyak. Saya mulai saja diskusinya dengan pemaparan dari 3 pemateri yang saya rasa sudah tidak asing lagi di kawan-kawan yang ada di sini. Jadi sudah dikenalkan oleh pembawa acara. Saya mulai dari Kak Abdul Aziz, biasa dipanggil Kak Aziz. Kemarin sempat ada dialog di sini Kak tentang ngobrolnya santai tentang bagaimana ruang publik seniman, terus bagaimana seniman dalam berkarya. Nah, ada kegelisahan sedikit dari seniman ketika ngobrol-ngobrol kemarin. Seniman ini posisinya di pariwisata Sumsel di bagian mana, sekuat apa, atau ada tidak peluang-peluang besar yang bisa diambil oleh seniman-seniman Sumsel ini dalam mengisi ruang pariwisata yang ada di Sumatera Selatan? Silakan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Upa dan jajaran para seniman yang berkesempatan hadir dari Bagan Hilir, dari Palembang. Kita seperti kita ketahui bahwa yang sangat berkembang maju di dunia pariwisata itu kalau di Asia ya kayak misalnya Thailand, atau kalau di Indonesia itu Bali, karena memang mereka diuntungkan oleh kondisi alam yang begitu kondisi agama yang dianut, sudah itu karena diuntungkan oleh perang waktu perang komunis ya, perang dingin yang akhirnya menyatukan Vietnam. Nah, kita ketahui bahwa tourism atau pariwisata itu adalah sebuah industri dasar yang kesemuanya itu menjadi terpadu. Apakah dia dari sisi destinasi, apakah dia dari sisi transportasi, apakah dia dari sisi show, ya, tempat pertunjukan, apakah tempat pertunjukan, ya, pertunjukannya tempat pertunjukan, kafe dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sisi tourism, dia adalah industri, dan kita lihat bahwa seniman itu adalah art, ya. Dan seniman ini tentu janganlah diartikan sebagai sesuatu yang dia adalah sesuatu yang melekat ya, di dalam industri kepariwisataan. Kenapa? Dia bisa menjadi seniman seni, tari, nyanyi, seniman apapun, seni patung, ya, film, video dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan banyak terobosan di dalam menyongsong ya, dunia kepariwisataan kita. Artinya pariwisata itu, ya, industri pariwisata itu melekat semua aktivitas berkesenian, semua aktivitas kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus mendorong ya, kreativitas yang ada. Kalau kita lihat ya, Saudara Surono, kalau di Eropa data-data yang dia jual itu adalah inner city. Artinya kota-kota lama dia gitu ya, dan itu menjadi tempat dan di mana kafenya, di mana ada pertunjukan seninya di situ, itu diatur dengan mereka. Nah, pada berikutnya di Eropa juga itu sangat mengandalkan alam, misalnya ski gitu ya. Ataupun ada pegunungan kayak di Nepal ya, itu dengan
apa namanya pendakian gunung, Mount Everest dan lain sebagainya itu. Nah, ini ya, oleh karena itu dunia sekarang sangat mengandalkan